Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli. Di sini saya akan menjelaskan kode scraping tweet data dari app yang telah saya buat. Nah, di sini ada ini untuk instalasi Chromium-nya. Terus selanjutnya ada koneksi Google Drive, ada import library, terus ada penggunaan Twitter autentikasi token, terus pembuatan directory. Nah, selanjutnya kita ke tahap extract. Ini fungsi untuk membuat load and save progress. Selanjutnya untuk config query untuk rentang bulan dan limit per batch-nya sendiri. Terus di sini ada fungsi generate test. Terus di sini ada fungsi scrap kodenya, yang mana tinggal langsung dijalankan nanti outputnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada penggabungan semua data batch yang telah kita lakukan sebelumnya tadi. Terus konversi semua batch tadi ke satu raw CSV file. Nah, selanjutnya kita transform. Pertama-tama kita melakukan data understanding dulu. Selanjutnya kita melihat informasi dari tweet datanya, terus kita melihat deskripsinya, terus kita melihat duplikasi dari kolom full text, terus kita melihat lebih detail lagi duplikasinya seperti apa, dan lebih detailnya lagi. Selanjutnya kita melihat volume dari ID string dan kita melihat informasi dataset yang kosong. Kalau yang kosong, terus unique dari datasetnya, terus query value counts-nya, lalu Ratweet DF-nya yang language-nya kolom language. Selanjutnya di sini ada favorite can describe, reply count describe, retweet count describe, dan text length untuk pembuatan menghitung huruf jumlah hurufnya. Terus kita bisa melihat di sini text length describe-nya, terus yang paling banyak hurufnya, terus yang ini yang paling sedikit hurufnya. Terus selanjutnya kita melakukan cleaning data, yaitu menghapus duplikat, penghapusan duplikat, untuk terus menghapus kolom-kolom yang tidak berguna, memilih language Indonesia saja, terus ini melihat apakah sudah dihapus sepenuhnya, terus ini melihat kembali apakah ada data duplikat, terus drop duplikat berdasarkan full text, terus di sini memilih jumlah kata 17 sampai 40 kata saja. Terus di sini kita melihat informasinya, terus full text-nya seperti apa, 27 sampai 17 sampai 40 kata. Terus kita melihat informasi duplikasi dari kolom ID string-nya yang 0. Terus selanjutnya di sini ada load. Pertama-tama kita menyimpan semua hasil cleaning tadi ke output cleaning dataset ya. Terus selanjutnya di sini dilakukan labeling manual sebelumnya yang mana data ini tuh dibagi tiga. Terus setelah dibagi tiga itu labeling manual sendiri dan akhirnya disatukan di sini merging file yang telah di labeling sendiri. Terus di sini kita melihat label isNA-nya ternyata banyak juga labelnya itu yang kosong. Yang mana awalnya 3051, selanjutnya kita menghapus kolom yang kosongnya, baris yang kosongnya, terus baris yang kosongnya sendiri 0. Untuk value count-nya seperti ini berdasarkan labelnya. Terus kita melihat informasinya setelah penghapusan itu ada 2440 baris. Terus terakhir kita menyimpan label dataset tersebut yang akan digunakan untuk tahap selanjutnya. Oke, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis klasifikasi emosi. Sini ada pertama ada kode import library berfungsi untuk menyiapkan seluruh pustaka atau library yang diperlukan dalam proses analisis data dan klasifikasi teks, khususnya untuk pengolahan data sentimen atau emosi. Terus selanjutnya ada pip install sastrawi. Kode tersebut digunakan untuk menginstal dan mengimpor pustaka sastrawi, yaitu library yang dirancang khusus untuk pengolahan teks berbahasa Indonesia. Di sini ada perintahnya pip install sastrawi. Selanjutnya ada init.
Unit ini berfungsi digunakan untuk mengatur cara Pandas menampilkan data agar lebih mudah dibaca selama proses analisis. Terus ada di sini ada cleaning function. Cleaning function digunakan untuk membangun rangkaian proses teks sebelum data dianalisis atau digunakan dalam model machine learning. Ini cleaning function. Terus ada slang word. Ini kata-kata slangnya. Ada saya, tidak, banget, susah, sudah, tolong, capek, dan sama. Terus di sini ada drop unuseful column. Digunakan untuk menghapus beberapa kolom yang dianggap tidak diperlukan dalam proses analisis, seperti ID percakapan, ID tweet, bahasa, URL tweet, ID pengguna, atau kata kunci pencarian. Proses pengambilan data dan nomor batch. Terus ada data cleaning. Data cleaning di sini digunakan untuk melakukan tahap processing atau pembersihan data teks secara bertahap sebelum digunakan dalam analisis atau pemodelan machine learning. Terus ada di sini ada top 5 tweet favorit. Oh, ada ini. Ini adalah top 5 tweet favoritnya. Dan di sini ada top 5 tweet by reply. Ini top 5 tweet by reply ini digunakan untuk menampilkan 5 tweet dengan jumlah balasan tertinggi dalam data set. Terus ada top 5 tweet by retweet. Terus ada top 5 tweet by quotes. Di sini beda-beda fungsinya. Terus ada emotion presentasi page chart. Ini ada presentasinya. Terus di sini kodenya digunakan untuk membuat diagram ya. Diagram page chart yang menampilkan presentasi jumlah data setiap kategori emosi yang terdapat dalam kolom label seperti burnout 41,8%, ada overthinking 28,5%, ada sadness sedih 16%, ada loneliness 13,7%. Terus ada distribusi emosi per jam. Di sini menampilkan emosi, ini kodenya untuk menampilkan emosi per jam. Terus ini ada diagramnya. Di sini menunjukkan di waktu tertingginya untuk burnout, lonely, overthinking, sadness itu di jam 14, 15, 16 itu jam waktu tertingginya. Baik, selanjutnya distribusi emosi per hari. Kode ini untuk mencari data emosi per hari. Nah, ini kodenya. Di sini ada diagram hasil dari data emosi per hari. Nah, sama seperti di atas, distribusi emosi per bulan. Kode ini untuk mencari hasil emosi per bulan. Dan ini hasil diagram distribusi presentasi emosi berdasarkan bulan. Lanjut, di sini ada word of
burnout tweet. Kode ini untuk mencari label burnout yang ada pada tweet, dan ini hasil dari kata burnout pada tweet tersebut. Baik, selanjutnya di sini workload of overthinking tweet. Pada kode ini digunakan untuk memilih data tweet yang memilih label overthinking dari dataset. Di sini hasil dari label tersebut. Lanjut, workload of playlist tweet. Di sini kode untuk mencari kata keseluruhan data tweet yang memiliki label playlist atau kesepian. Dan ini hasil dari label tersebut. Lanjut, word of sadness tweet. Dalam kode ini digunakan untuk membuat visualisasi workload dari tweet yang memiliki label emosi atau sadness. Di sini ada hasil dari workload sadness pada tweet tersebut. Selanjutnya, distribusi emosi. Kode ini digunakan untuk membuat visualisasi distribusi jumlah dataset setiap kategori emosi. Dan ini hasil dari diagram tersebut. Halo, perkenalkan saya Siti Nurjana dari kelompok 4. Nah, saya di sini itu akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, pada penjelasan ini saya akan menjelaskan pemodelan topiknya. Nah, atau lebih ke modeling gitu. Nah, pertama-tama kita itu konekkan dulu terlebih dahulu ke Google Drive. Nah, ini itu untuk mengakses Google Drive di Google Colab. Selanjutnya import library. Import library ini digunakan untuk mengimpor berbagai library yang dibutuhkan dalam proses analisis data, pengolahan teks, dan visualisasi data. Selanjutnya, pada kode pip install Genshin ini digunakan untuk menginstal dan mengimpor library Genshin yang berfungsi untuk menganalisis teks dan pemodelan topik. Selanjutnya, pada pip install sastrawi ini digunakan untuk menginstal library sastrawi yang berfungsi membantu proses pengolahan teks bahasa Indonesia. Selanjutnya pada init. Nah, init itu digunakan untuk mengatur tampilan data di Pandas agar lebih mudah dilihat saat proses analisis. Selanjutnya, directory. Nah, directory ini gunakan untuk menyimpan lokasi file label tweet CSV ke dalam file variabel. Nah, tujuannya itu agar alamat file tidak perlu ditulis berulang kali pada kode lain, sehingga program menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Selanjutnya masuk ke data drop. Nah, bagian ini masuk ke data drop cancel column ini. Kolom ini itu digunakan menghapus beberapa kolom yang tidak diperlukan lagi data frame menggunakan fungsi drop ini kan. Nah, kolom yang dihapus antara lain yang di ini. Kolom yang dihapus ini yang di bagian sini. Kemudian df info. Nah, pada codingan ini itu digunakan untuk menampilkan ringkasan struktur data frame setelah beberapa kolom dihapus. Nah, dari output ini kan ada 2440 data atau baris dan 8 kolom kan. Kemudian masuk ke data cleaning. Nah, data cleaning pada kode ini itu digunakan untuk melakukan pre-processing teks pada data tweet agar lebih bersih dan siap dianalisis. Nah, prosesnya itu meliputi penghapusan URL dan karakter yang tidak diperlukan, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, perbaikan kata, tidak baku, memecah kalimat menjadi kata-kata, penghapus yang lebih kurang stop word, dan mengubah menjadi lebih bentuk dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Rosmica Awalia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Nurjana. Jadi di sini ada topmost quiz word.
Jadi di sini tuh ada kode. Kode ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan 20 kata yang sering muncul pada kolom teks akhir. Jadi ini ada contoh. Jadi ini tuh ada contoh outputnya ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada emotional percentage pie chart. Kode ini tuh untuk membuat diagram lingkaran berupa pie chart yang menampilkan presentasi setiap kategori emosi pada kolom dalam label dataset. Jadi ini contoh outputnya, presentasi emosi. Lalu selanjutnya ada distribution of emotion. Jadi kode di sini itu digunakan untuk membuat grafik batang yang menampilkan distribusi atau jumlah data pada setiap kategori emosi. Fungsi outputnya itu menghitung menampilkan banyak data pada masing-masing kategori emosi. Contoh outputnya itu seperti ini. Lalu selanjutnya ada word of burnout tweets. Kode ini tuh digunakan dari kumpulan tweet yang berlabel burnout. Jadi sehingga hanya tweet yang berlabel burnout yang dipilih. Lalu di sini ada contoh outputnya. Selanjutnya ada world of overthinking tweets. Kodenya itu di sini digunakan untuk membuat kumpulan tweet yang berlabel overthinking, yang dimana overthinking ini dipilih daripada kolom teks stop word digabungkan menjadi satu teks panjang. Ini contoh outputnya dari overthinking. Ini contoh outputnya. Lalu selanjutnya ada world code of sadness. Kodenya ini digunakan untuk membuat tweet yang berlabel sadness. Ini contoh outputnya. Lalu selanjutnya ada distribution of emotion by month. Kode di sini itu digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan perubahan presentasi setiap kategori emosi berdasarkan bulan. Jadi contohnya kayak bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Presentasi itu labelnya tuh sama ya. Outputnya itu berupa grafik. Yang muncul setiap bulannya. Selanjutnya ada burnout insight. Burnout insight ini kodenya itu digunakan untuk membuat visualisasi interaktif hasil modeling pada topik kategori emosi burnout. Ini contoh outputnya. Selanjutnya ada loneliness insight. Loneliness itu digunakan untuk membuat visualisasi interaktif pemodelan topik pada kategori emosi loneliness. Ini contoh outputnya. Jadi yang selanjutnya ada overthinking insight. Overthinking insight ini kodenya itu digunakan dalam pemodelan kategori emosi overthinking. Ini contoh outputnya. Lalu selanjutnya ada sadness, digunakan yang berlabel emosi sadness. Ini contoh outputnya. Dan dengan visualisasi ini pengguna dapat lebih memahami tema-tema mendominasi unggahan yang menggunakan emosi kesedihan, sehingga interpretasi hasil analisis topik menjadi lebih jelas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.